Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti kajian yang mana pada kesempatan kali ini ya perkuliahan yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan hubungan agama dan juga kebudayaan. Oke, yang pertama, agama dan juga kebudayaan itu merupakan dua konsep yang memiliki pengertian dan juga peran yang berbeda dalam kehidupan manusia. Jadi, agama punya pengertian sendiri, punya peran sendiri, budaya juga sama, punya peran sendiri dan juga pengertian sendiri. Meskipun agama dan juga kebudayaan ini memiliki perbedaan, ya, keduanya sering saling terkait ya dan juga saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Jadi walaupun berbeda tapi sering terkait dan saling mempengaruhi. Agama juga dapat menjadi bagian integral dari kebudayaan yang mana memengaruhi seni, adat istiadat dan juga nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Jadi agama itu merupakan bagian integral dalam artian bisa memengaruhi seni, yang ada di masyarakat, bisa mempengaruhi adat istiadat yang ada di masyarakat, dan juga agama itu sendiri bisa mempengaruhi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebaliknya, kebudayaan juga dapat membentuk konteks bagi perkembangan dan juga interpretasi agama di dalam masyarakat. Jadi selain agama memengaruhi budaya, budaya juga bisa memengaruhi konteks keagamaan masyarakat. Oke, yang kedua ya, tadi latar belakangnya sebuah proses hubungan antara budaya dan juga agama ya itu terjadi dalam dua hal. Yang pertama akulturasi, yang kedua adalah asimilasi. Sekarang kita membahas akulturasi terlebih dahulu. Akulturasi budaya itu sendiri adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang menyatu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Jadi ada dua hal kalau kita berbicara agama dan juga budaya itu menyatu tapi tidak saling menghilangkan ya. Kemudian menurut Wina Puspitasari dalam Menati Fajar Rizki dalam buku Komunikasi Lintas Budaya, akulturasi budaya adalah bersatunya berbagai unsur kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Jadi dua budaya, ya misalnya agama dan budaya menyatu tanpa saling menghilangkan. Kuncoro Ningrat mendefinisikan akulturasi budaya sebagai suatu proses, ya, yakni ketika sekelompok orang dengan budaya tertentu menghadapi elemen budaya asing. Jadi ketika ada budaya tertentu, kemudian menghadapi atau berhubungan dengan elemen budaya asing itu menurut Kuncoro Ningrat disebut sebagai akulturasi. Elemen tersebut akan diterima dan diproses menjadi budaya mereka tanpa menghilangkan budaya itu sendiri. Jadi hasil dari hubungan itu kemudian diproses dan kemudian tanpa menghilangkan budaya itu sendiri. Akulturasi budaya dan juga agama merujuk pada proses pertukaran, interaksi, integrasi antara elemen budaya dan juga agama dari berbagai kelompok masyarakat. Proses ini mencakup penerimaan, adaptasi, penyatuan unsur-unsur budaya dan juga agama dari kelompok yang berbeda. Jadi kalau agama dan juga budaya ini kemudian menyatu, berinteraksi, berintegrasi ya, yang mana tidak saling menghilangkan antar satu sama lain. Jadi ketika ada budaya apa misalnya selamatan disisipi dengan budaya Islam, maka keislamannya tetap ada, kebudayaan selamatannya tetap ada ya. Itu namanya akulturasi. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi sendiri adalah pembauran atau persatuan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Jadi misalnya antara agama dan juga budaya yaitu menyatu, tapi ada unsur-unsur yang hilang. Misalnya dalam selamatan itu sendiri ya, dulu selamatan ya itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur. Kemudian yang di sana ada sesaji ya. Ketika Islam masuk ya, maka
apa ya istilahnya, kemudian bacaan-bacaan juga berubah ya dengan diganti dengan bacaan-bacaan keislaman ya. Kemudian untuk sesajinya dirubah dengan makanan-makanan dalam bentuk sedekah. Jadi ada hal-hal yang hilang dari tradisi selamatan itu sendiri. Maka yang hilang itulah yang disebut sebagai sebuah asimilasi ya. Kemudian bentuk hubungan agama dan juga kebudayaan ada beberapa bentuk. Yang pertama norma dan juga nilai. Agama ya menetapkan norma-norma moral dan juga nilai spiritual yang memandu perilaku individu dan juga kelompok. Jadi dalam agama ada norma-norma moral, ada norma spiritual yang bisa memandu menuntun suatu kelompok ya. Konsep kebenaran, keadilan dan kasih sayang yang mungkin menjadi dasar ajaran agama. Jadi agama ada konsep kebenaran, ada konsep keadilan, ada konsep kasih sayang ya. Yang mana itu menjadi norma dan juga nilai dalam agama itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebudayaan membentuk norma-norma sosial, nilai budaya dan etika mempengaruhi cara berinteraksi, berkomunikasi dan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi agama juga punya moral yang bisa membimbing perilaku individu atau kelompok. Kebudayaan juga membentuk moral sosial yang mana bisa mempengaruhi cara berinteraksi atau berkomunikasi antar masyarakat. Jadi dua-duanya punya norma dan juga punya nilai. Agama punya norma dan nilai, kebudayaan juga punya norma dan nilai. Kemudian ritual dan upacara. Agama menyelenggarakan ritual dan juga upacara ibadah yang dapat mencakup doa, puasa, dan juga perayaan keagamaan. Jadi agama punya ritual, punya upacara, kebudayaan juga menciptakan ritual dan upacara budaya seperti pernikahan, upacara kematian, atau perayaan tradisional yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya. Jadi agama punya ritual misalnya seperti doa, puasa, zakat. Nah, itu ritual-ritual. Kebudayaan juga sama, punya ritual misalnya pernikahan, upacara kematian, perayaan tradisional dan lain sebagainya. Jadi agama dan budaya masing-masing punya ritual dan juga upacara. Kemudian seni dan juga simbolisme. Agama menghasilkan seni dan simbolisme yang terkait dengan keyakinan keagamaan, misalnya seni religius, arsitektur gereja, arsitektur masjid, atau simbol-simbol keagamaan yang lain. Jadi dalam agama juga punya aspek seni ya. Dalam kebudayaan juga mengembangkan seni dan simbolisme yang mencerminkan ekspresi kreatif dan nilai-nilai budaya. Seni tradisional, sastra atau simbol-simbol nasional dapat menjadi contohnya. Jadi agama punya seni dan simbol, kebudayaan juga punya seni dan juga simbol. Kemudian pemahaman mengenai hidup dan kematian. Agama memberi kerangka pemahaman mengenai asal-usul, tujuan hidup, makna kematian. Ya, agama juga sering memberikan pandangan tentang kehidupan setelah mati. Ya, itu agama. Jadi mengenai kehidupan dan kematian. Dalam agama ada konsepnya. Kebudayaan juga sama, ada konsep pemahaman mengenai kehidupan dan kematian ya. Misalnya menciptakan narasi dan juga mitos yang membentuk persepsi manusia mengenai asal-usul dan tujuan hidup. Karya seni dan juga sastra ya sering mencerminkan cara budaya mengatasi pertanyaan-pertanyaan filosofis ini. Jadi budaya juga punya ajaran sendiri terkait dengan kehidupan dan juga kematian ya. Kemudian pendidikan dan juga etika, ya, agama menyediakan landasan etika dan juga moral bagi pendidikan. Sekolah-sekolah agama sering mengajarkan nilai-nilai moral yang diambil dari ajaran keagamaan, ya. Dalam pendidikan agama sering ditanamkan, ya, di dalam moral nilai-nilai moral keagamaan sering ditanamkan dalam proses pendidikan. Dan dalam kebudayaan sendiri menyusun sistem pendidikan yang mencakup norma moral dan juga nilai-nilai budaya. Pendidikan sering berperan dalam mengajarkan generasi muda tentang warisan budaya dan juga nilai-nilai yang dihormati. Dalam pendidikan, kebudayaan juga sering diajarkan, nilai-nilai kebudayaan juga sering diajarkan. Jadi antara agama dan juga kebudayaan ini sama-sama saling diajarkan dalam konteks pendidikan. Kemudian yang terakhir ya, pola hubungan antara agama dan juga kebudayaan itu ya membentuk istilahnya suatu skema ya. Jadi kalau agama itu adalah kepercayaan ya, yang mana kepercayaan ada kepercayaan primitif, kepercayaan masyarakat maju ya, primitif disebut sebagai agama
ardi, masyarakat maju disebut sebagai agama samawi. Ya, agama primitif itu dinamisme, animisme dan juga politeisme. Ya, kalau agama wahyu itu monoteisme. Ya, kemudian agama wahyu ada Islam, Nasrani dan juga Yahudi. Ya, kalau agama primitif ada agama ardi seperti itu. Ya, ini adalah bentuk apa ya? Agama juga bisa membentuk agama membentuk kebudayaan melalui agama samawi yang bisa membentuk kebudayaan, kebudayaan bisa membentuk agama yang namanya agama arti. Jadi antara keduanya itu memang saling berhubungan seperti itu. Ya, jadi berbeda tapi saling berhubungan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.